Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Muhammad Gufron. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sistem pelayanan desa berbasis online. Yang pertama dan yang paling khusus, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dan juga masukan kepada saya sehingga sistem ini dapat saya selesaikan. Pada tahap demonstrasi, kali ini saya membagi dua tahap, yaitu tahap front end dan back end. Menu pertama yaitu home. Pada bagian ini, user akan melihat carousel wilayah Desa Tanjung Mekar dan kantor Tanjung Mekar. Dan di bawahnya ada profil singkat tentang Desa Tanjung Mekar. Secara umum, pada menu home menyajikan sebagian besar tentang bagian-bagian yang ada pada front end. Pada menu selanjutnya adalah menu informasi. Pada menu ini terdapat informasi seputar kegiatan atau berita pemerintah Desa Tanjung Mekar. Pada menu ketiga terdapat menu data penduduk. Pada menu ini menyajikan data statistik berupa data penduduk yang dikategorikan menjadi data penduduk berdasarkan jenis kelamin, statistik penduduk menurut umur, statistik penduduk menurut golongan darah, statistik penduduk menurut agama, statistik penduduk menurut status pernikahan, statistik penduduk menurut status pendidikan, dan statistik penduduk menurut status pekerjaan. Selanjutnya menu keempat yaitu menu galeri. User akan dapat melihat foto-foto kegiatan yang ada di ruang lingkup pemerintah Desa Tanjung Mekar. Menu selanjutnya adalah menu utama dalam sistem ini, yaitu menu pelayanan. Pada menu pelayanan ini terdapat beberapa pelayanan, yaitu permohonan surat dan pengaduan online. Pada menu ini, user dapat mengajukan permohonan surat dan juga pengaduan online. Untuk pengajuan surat, pada menu ini terdapat tata cara agar user dapat mengajukan permohonan surat atau pengaduan online. Tetapi sebelum user mengajukan sebuah permohonan surat atau pengaduan online, user terlebih dahulu harus mempunyai sebuah akun terlebih dahulu. Pada menu ini terdapat tata cara agar user dapat mengajukan permohonan surat atau pengaduan online. Sebuah akun, user dapat mengklik menu di bagian ujung dalam sistem, kemudian klik daftar. Setelah itu user diharuskan memasukkan data yang sebenar-benarnya dalam pengisian form yang sudah disediakan. User kemudian klik tombol daftar. Setelah mengklik tombol daftar, kemudian akan tampil form masuk. User yang sudah terdaftar harus memasukkan nick dan juga password yang sudah diisi di form daftar. Tampilan pertama yang akan tampil adalah tentang profil yang sudah dibuat oleh user. Setelah itu, user bisa mengajukan permohonan surat atau pengaduan online dengan memilih menu yang tersedia. Sebagai contoh, surat kelahiran, surat kematian, surat pengantar KTP, surat pengantar KK, surat pengantar pernikahan, surat pengantar izin, surat keterangan pindah, surat keterangan domisili, surat pengantar pembuatan SKCK, surat kuasa, surat keterangan tidak mampu,
Sebagai contoh, saya akan mendemonstrasikan untuk pengajuan surat pengajuan pindah, antara lain sebagai berikut. User melakukan pengajuan permohonan surat, user tinggal menunggu proses verifikasi dari admin. Untuk melihat prosesnya, user dapat melihat dari menu riwayat. Untuk melakukan pengajuan penyampaian aspirasi, user tinggal memilih kategori pengaduan, lalu memasukkan isi aspirasi yang ingin disampaikan. Bila ada lampiran yang ingin di-upload, maka upload, dan jika kalau tidak ada, maka langsung aja ajukan permohonan. Sama seperti permohonan surat, user tinggal menunggu verifikasi dari admin sistem. Untuk melihat prosesnya, user dapat melihat dari menu riwayat. Untuk proses verifikasi permohonan surat dan pengaduan online, user tinggal melihat di menu riwayat. Untuk riwayat permohonan surat, jika statusnya diproses, maka surat masih diproses oleh admin. Dan jika status berubah jadi selesai, maka keterangannya surat sudah bisa diambil. Aduan aspirasi juga akan berubah jika statusnya sudah dibaca oleh admin. Untuk masuk ke halaman admin harus login terlebih dahulu. Di halaman admin ada beberapa menu diantaranya. Ada menu data penduduk. Di menu data penduduk ada menu data kepala keluarga, yaitu menu data kepala keluarga. Untuk tambah data kepala keluarga, tinggal klik tambah. Ini adalah proses penambahan data kepala keluarga. Setelah selesai mengisi form, lalu klik simpan, maka data kepala keluarga otomatis bertambah. Untuk ikon yang berwarna biru, untuk melihat data keluarga. Ikon yang berwarna hijau untuk mengedit data, contohnya merubah tempat lahir, lalu simpan. Data kepala keluarga berhasil disimpan. Ikon berwarna merah untuk menghapus data. Jika diklik, maka data akan terhapus. Untuk menu data penduduk, menu ini untuk menambah data penduduk, edit, dan hapus. Sebagai contoh, untuk mengedit data penduduk, setelah diedit, maka data berhasil dirubah. Setelah itu, menu data ini juga bisa menambah data penduduk. Sebagai contoh,
selanjutnya ada menu layanan informasi, di mana ini ada menu kategori informasi. Menu ini untuk menambah kategori, menghapus, dan mengedit. Dan selanjutnya adalah menu informasi. Menu ini untuk menambah, edit, dan hapus informasi. Contohnya, sekarang masuk pada menu permohonan surat. Menu ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kependudukan, kedua pelayanan sosial, dan yang ketiga pelayanan ekonomi. Untuk melihat notif permohonan surat ada di atas yang bergambar surat. Jika kita mengklik notifikasi maka otomatis akan langsung ke menu yang bersangkutan. Sebagai contohnya, memproses suratnya dan mencetaknya. Setelah selesai mencetak surat, admin merubah status permohonan surat dan otomatis status riwayat user juga akan berubah menjadi selesai dan surat sudah bisa diambil. Selanjutnya yaitu menu pengaduan online. Di menu ini ada menu kategori pengaduan. Menu ini bisa menambah, edit, dan hapus kategori. Dan untuk menu pengaduan masyarakat, di menu ini admin memverifikasi pengaduan dan jika sudah admin merubah status pengaduan dan otomatis di menu riwayat user juga akan otomatis berubah. Contohnya sebagai berikut. Nah, jadi di riwayatnya status berubah menjadi sudah diverifikasi. Nah, selanjutnya yaitu menu laporan, di mana menu ini merekap semua laporan-laporan. Contohnya laporan data penduduk dan laporannya juga bisa dicetak. Selanjutnya menu setting, di mana menu ini terdapat untuk edit, hapus, tambah profil, slider, pelayanan, kontak, dan nama dusun. Menu galeri, menu ini berfungsi untuk menambah, edit, hapus galeri atau foto-foto kegiatan Desa Tanjung Mekar. Dan yang terakhir yaitu menu akun. Di menu akun pengguna ini, fungsi dari menu ini untuk melihat profil dari user. Dan admin juga bisa
merubah atau menonaktifkan akun user atau akun dari si pengguna. Dan yang terakhir adalah menu akun admin. Menu ini bisa tambah akun, edit, mengganti password, dan menghapus akun. Mungkin sekian demo sistem pelayanan desa berbasis online ini. Mudah-mudahan sistem pelayanan ini bisa bermanfaat bagi warga desa Tanjung Mekar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.